Hakim di Blitar, Jawa Timur, dan dalam workshop atau bengkel Kendi Imas. Saat ini saya sedang membuat klorin atau wadah klorin dengan proses seperti ini. Nah, selain yang ukuran 3 in, saya juga punya yang tempat wadah klorinnya itu berukuran 5 in dan juga 6 in. Sahabat, ini adalah klorinator dari Kendi Imas, dan ini yang ukuran 5 in, punya input dan output ini adalah 1,5 in. Sahabat, untuk ukuran besar gini biasanya digunakan dalam sistem filterisasi atau sistem pengolahan air yang membutuhkan debit besar. Jadi di bagian dalam dari klorinator ini bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini, dan wadah di dalamnya juga berbentuk ada pipa di bagian dalamnya, ya, ini pipa polos. Nah, ini keran ini untuk mengatur kandungan klorin di air. Sahabat, jika kita menggunakan klorin ini tidak sama dengan klorinator yang sahabat dapatkan dari tempat lain. Jadi air akan masuk dari sisi di sebelah sini, ya. Air akan masuk dari sisi sebelah sini. Klorinnya ada di dalam sini. Ketika keran ini kita buka, air ini akan bypass, ya, akan bypass karena di bagian dalamnya itu berlubang. Karena di bagian dalamnya itu utuh, ya. Pipa itu utuh di bagian dalam, jadi air akan bypass dari sini langsung ke sana. Dan efek klorin di dalam sini tidak efektif atau sangat kecil, kurang dari 0,2 mg klorin terkandung di air. Tetapi jika kita ingin mengepaskan sesuai dengan standarnya, yaitu sesuai dengan standar kesehatan, yang klorin yang diperbolehkan dalam air adalah 0,2 mg per 1 liter air, air akan masuk dari arah sini, ya. Dia bypass ke sana dan keluar lewat sini. Ya. Nah, dia bypass. Sahabat, ketika kita menghendaki kandungan klorin lebih tinggi di dalam air, keran ini akan saya tutup, ya. Jadi, keran ini akan saya tutup seperti ini. Nah, jika saya tutup, air akan masuk, dia bentur di sini. Ya, dia akan mengalir lewat pipa di bagian luarnya seperti ini. Air akan mengalir terus ke sana. Di sini energi air, ya, karena ini totokannya 90 derajat, di sini akan berputar dan menimbulkan energi yang akan menarik uap klorin dari dalam tabung ini keluar ke arah sana. Jadi kalau menggunakan klorin ini, dia tidak air yang kita hasilkan tidak berbau klorin secara keseluruhan. Jadi ada aroma klorin tetapi sedikit, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi kalau kita ingin sedikit, kita bisa membuka keran ini, ya. Kita bisa membuka keran ini seperti ini untuk menyesuaikan kandungan klorin yang ada di air. Lubangnya kecil sekali. Sahabat, dalam sistem instalasinya, klorinator itu penggunaannya seperti ini. Jadi di bawah itu ada pompa air, ini ada pompa air, ya. Pompa air ini akan mengalir menuju ke makrofilter. Makrofilter ini berfungsi sama persis
dengan pasir silika yang sahabat biasa pakai. Jadi ini adalah filter dish. Filter dish ini flow-nya sampai dengan 10.000 liter per jam. Jadi dari pompa air akan mengalir masuk ke filter dish. Di sini air akan dibersihkan, ya. Jika filter di sini sudah kotor, di bawah ada keran pembuangan untuk kita buang kotorannya. Kemudian dari filter dish air dialirkan menuju ke klorin. Klorin ini yang menghambat bakteri pengurai besi sehingga air yang kita dapatkan hasilnya nanti tidak berubah menjadi kuning. Sama persis dengan yang tadi dikerjakan di bengkel, di workshop saya. Jadi di bagian dalam dari klorinator saya ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau air mengalir dari sana, ya, masuk ke sini. Kalau keran ini kita tutup, klorin akan efektif mengalir atau terkandung di dalam air dan tidak lebih besar daripada 0,2 mg per liter air. Jadi air akan mengalir, ya, karena keran ini tertutup dia akan belok ke sana, belok. Di sini terjadi pusaran karena titik pertemuan air adalah 90 derajat. Jadi di sini akan terjadi pusaran air. Nah, energi pusaran air ini akan menarik aroma klorin dari dalam tabung ini, ya. Akan menarik aroma klorin dari tabung ini untuk dibawa keluar. Jadi yang diambil hanya aromanya saja, bukan klorinnya, ya. Jadi hanya aroma klorin saja yang kita ambil untuk menuju ke filterisasi berikutnya. Jika sahabat mengalami masalah air setelah diproses berubah menjadi kuning, ini penyebabnya. Jadi harus menggunakan klorinator karena klorinator ini berfungsi selain sebagai desinfektan untuk menjaga pertumbuhan bakteri coli dan untuk menjaga pertumbuhan bakteri pengurai besi. Dan hanya klorin saja yang mampu untuk mengatasi perkembangan dari bakteri besi, ya. Nah, sahabat Kedimas, ketika air sudah melewati klorin sesuai dengan standarnya 0,2 mg per liter air, ya, dia akan masuk ke sistem filterisasi seperti ini. Ini adalah filter bag dengan kapasitas dengan kerapatan 40 mikron dan disambungkan keduanya dengan filter bag juga yang kerapatannya adalah 5 mikron. Sahabat, di dalam tangki ini selain filter bag itu juga kita sertakan karbon. Jadi kalau mencucinya akan jauh lebih mudah karena barangnya kecil. Jadi pada level instalasi seperti yang sahabat lihat ini, ya, dalam instalasi seperti yang sahabat lihat ini, kita sudah mendapatkan air yang jernih, ya. Seperti yang berulang kali saya katakan di dalam channel ini, di dalam channel YouTube saya, bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus memenuhi 4 syarat. Syarat pertama harus ada air. Syarat kedua harus ada makrofilter. Syarat ketiga harus ada mikrofilter. Tetapi karena air kita bermasalah, berwarna kuning, kita harus memasang klorinator di sini. Ya, jadi air kita kuning setelah di penampungan lebih dari 4 jam, air akan berubah jadi kuning, kita harus menyertakan klorin. Karena ada klorin, ada aroma bau, makanya di dalam sini ada filter bag yang kita campur dengan arang, ya. Di level kedua juga sama, di dalam kantong filter ini kerapatannya 5 mikron, itu juga kita sertakan dengan arang, ya. Nah, jadi dalam tahap ini kita sudah punya air dengan kapasitas 10.000 liter per jam sampai pada level jernih. Tetapi kalau sahabat mau airnya sampai pada level bening, berarti sahabat harus menggunakan PVDF. PVDF flow capacity sahabat bisa pilih. Yang ini 30.000.
20.000, 10.000, 8.000, 6.000, dan 3.000, dan ada banyak pilihan sampai yang terkecil. Ya, sampai yang terkecil. Sahabat bisa memilih PVDF untuk kebutuhan air yang bening sesuai dengan kepentingan, apakah untuk rumah tangga atau untuk kebutuhan industri. Sahabat, ini penjelasan saya di pagi ini tentang bagaimana klorin ini saya buat dan bagaimana manfaatnya dalam sistem pengolahan air. Nah, kita lanjut ke workshop. Ini kita buat kecil. Dan kita juga sudah membuat yang 6 in untuk kolam renang atau kebutuhan untuk industri yang lebih besar. Kita juga sudah membuat yang 5 in untuk kebutuhan yang sedang. Jadi ini untuk mandian bisa, untuk penampungan air untuk disalurkan ke warga bisa. Jadi ini sudah mumpuni untuk suatu sistem dalam penggunaan klorinator. Sahabat Kedimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kedimas.